Terkait isu kebangsaan yang berupa tuntutan. Salah satunya pemirsa, ini poin ke-8. Mendesak pemecatan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Wah, apakah tuntutan itu lebih bernuansa politis ketimbang yuridis? Kita akan ulas bersama. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya pertama ke Bang Mustafa dulu. Bang Tova, 8 poin itu para purnawirawan TNI ini sebenarnya kalau kita lihat seberapa urgensi untuk disampaikan. Karena yang disoroti poin ke-8, mengganti Wapres, usul mengganti Wapres. Mengapa ini dianggap urgent? Iya, sebenarnya kalau saya boleh mundur sedikit, bulan Oktober sebelum pemilu ya, kalau pemilu kan tanggal 14 Februari. Beberapa bulan atau bahkan sebelum pemilu sudah diingatkan oleh pengamat BRIN bahwa soal Gibran ini akan menjadi masalah di masa mendatang karena beliau tidak memiliki kapabilitas kan. Waktu itu karena tanda petik mohon maaf ini dugaan masyarakat dengan adanya paman Gibran, kemudian Gibran diberi pintu masuk untuk bisa menjadi calon wakil presiden dengan berbagai cara yang dianggap ya mengangkangi demokrasi waktu itu. Lalu Carta Politika waktu itu juga melakukan survei yang ternyata menyatakan bahwa 48,sekian% memang tidak layak, yang menyatakan masyarakat di responden itu menyatakan bahwa Gibran tidak layak. Hanya 38 yang mengatakan layak, tapi kan selebihnya itu ya tidak punya pendapat. Jadi sebenarnya warning ini sudah disampaikan sejak lama. Perkara kemudian masyarakat atau tokoh kapan kemudian mengungkapkan kekecewaannya itu akibat sistem demokrasi kita, baik buruk kalau sudah terpilih langsung dianggap sah kan. Oleh karena itu Gibran dianggap sah meskipun dengan segala kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu pendapat dari para jenderal yang sudah berpengalaman di kedinasan ya puluhan tahun di Indonesia ini jangan dianggap remeh. Jangan dilihat kemudian misalnya kan nggak bisa gitu. Nanti dulu dalam politik itu kita melihatnya jangan hitam putih karena politik itu ada dampak ya, ada ekses ya. Di mana pernyataan para jenderal ini tidak sebodoh itu para jenderal mengungkapkan pendapat tentang perlunya mengganti Gibran. Jadi jangan lihat tidak bisanya menurut undang-undang secara yuridisnya, tapi ya bagaimana dampak daripada pendapat ini? Karena apa? Berarti ada masalah di dalam yang kita sebagian dari tokoh kita baru sekarang mengetahui dengan pasti, baru sekarang merasakan apa akibatnya, akibat dari pengangkaan demokrasi melalui MK itu, di mana nuansa KKN-nya terlampau gampang ditebak, kemudian banyak hal-hal intervensi yang saat itu ya tidak diakui, tapi pada waktu sekarang mulai ada yang mengakui bahwa memang ada intervensi dan diakui sendiri. Oleh karena itu jangan melihat hitam putih. Pernyataan para jenderal ini, lihatlah bahwa ada keinginan untuk mengganti Gibran, artinya Gibran memang tidak layak di mata mereka. Dan lihat saja di media sosial ya, sekarang kalau Bapak lihat di media sosial memang terpecah menjadi dua. Tetapi yang pro terhadap para jenderal meskipun caranya belum dipikirkan, itu lebih banyak daripada yang tidak pro. Dan lihatlah akun-akun yang tidak pro dengan para jenderal ini, akun-akun yang tidak banyak followernya, yang mereka seperti akun robot. Seperti itu. Jadi memang ini menjadi masalah secara yuridis, tetapi secara sosial politik ya ini perlu menyebabkan ya saya Pak Deddy Hasibuan atau yang lain ya akhirnya harus tampil malam ini untuk apa? Ya menggarisbawahi bahwa soal ini bukan hitam putih, bisa saja ini nanti berdampak dan dicari caranya. Dulu Gibran ketika belum ada MK mengeluarkan PP ya, putusan mereka soal usia itu, ya apa menjadi masalah. Tapi ya seperti kita disindir iklan rokok kan, ketika kita nggak boleh ada pengumuman nggak boleh ngejar rumput, maka pengumuman dicabut. Nah, seperti itu kira-kira. Ketika Gibran umurnya nggak cukup, dibikin aturan supaya umurnya cukup. Ini sekarang ketika wakil presiden nggak bisa diganti katakanlah sulit katakanlah, ya dicari caranya pasti ada, bisa dicari. Kira-kira seperti itu. Nggak penting. Terus hanya membuat gaduh. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah sah secara hukum dan konstitusi ini dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia dibanding hanya 300 orang purnawirawan yang saya juga nggak tahu purnawirawan ini veteran perjuang atau rata-rata kan kebanyakan pendukung Soeharto zaman Orde Baru dulu, ya kan? Ya saya ngomong kayak Pak Trisno.
beliau itu kan hanya dipilih oleh satu orang, oleh Pak Soeharto gitu loh. Sedangkan Mas Gibran ini dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Jadi kalau saya perbandingkan 300 orang, ini kan suaranya sama, satu gitu loh. Dan mereka juga bukan pendukung Prabowo Gibran, kebanyakan pendukung Anies atau Ganjar gitu loh. Ya, saya pikir fair lah ya kan, jangan sampai karena Purnawirawan ini sakit hati, ada yang 2014, saya tahu itu beberapa dedengkotnya itu sama saya kok. Mereka nggak dapat jabatan, sakit hati. Terus sudah dapat jabatan, terus dipecat, sakit hati. Terus ada juga anaknya, mantunya yang dia pikir karirnya dihambat, padahal tidak gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada value-nya, nggak ada nilainya sama sekali gitu loh. Kalau menurut saya itu hanya pelampiasan sakit hati karena jabatan nggak dapat, dipecat dan sebagainya, termasuk yang kemarin masih residu kala pilpres gitu loh. Intinya itu dulu latar belakangnya mereka ini kan. Nah, dan saya lihat bahwa Mas Gibran ini, ya saya harus tarik ke belakang dulu bahwa putusan MK nomor 90 yang mereka persoalkan itu mengenai batas usia itu, sebenarnya sebelum putusan itu dirilis oleh MK, itu adalah gugatan 8 bulan sebelumnya oleh 21 pihak anak-anak muda yang menginginkan mereka bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024. Ya, antara lain ya Mas Emil Dardak, itu satu pihaknya ya, Wakil Gubernur Jawa Timur. Terus ada Wali Kota Padang. Terus ada Bupati Lampung Selatan. Terus ada teman-teman PSI. Dan akhirnya yang disetujui batas usia di bawah 40 tahun, dan apabila sudah pernah menjabat Wali Kota atau Bupati itu, yang dikabulkan adalah gugatan dari Saudara Almas. Jadi Mas Gibran itu tidak ada dalam putaran itu. Makanya kalau orang bilang ada pamannya di situ sangat amat keliru. Karena kembali lagi itu kan yang memutuskan hakim MK itu kan 9 orang gitu loh. Bukan satu orang. Jadi jangan juga kita karena sudah kena pilpres ya kan, habis itu membuat framing yang menurut saya ini sangat jahat buat bangsa kita ya. Harusnya ini kan yang pendukung orang yang kalah ini ya, termasuk Bang Mustafa ini kayaknya bukan pendukung Prabowo Gibran. Beliau pendukung orang yang kalah dengan mantan jenderal ini ya kan. Sudahlah kan kemarin harusnya kan kalau nggak berani ikut pilpres ya mundur aja kemarin gitu loh. Kenapa rame-rame ayo kita bisa kalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran? Ya kan, harusnya kalau itu jangan ikut. Nah, tapi kalau mau fair, ayo saat ini kita bergandengan tangan bangun bangsa ini. Nanti urusan pilpres nanti 2029 kita fight lagi, kita tempur lagi gitu loh dengan cara-cara yang. Baik, Bang Sylvester, kami sudah mendapat poinnya. Politik itu biasa berpendapat, tidak perlu kita merasa jadi playing victim ya. Seolah-olah yang berpendapat berbeda dengan pemerintah itu orang yang sakit hati. Dari mana tahu sakit hatinya? Saya bantu Prabowo itu 10 tahun, 2014 saya mendirikan Barisan Prabowo. Kemudian pada tahun 2019 saya bantu Prabowo, pada saat itu saya masih sekolah di Taipei. Saya pulang ke Indonesia ya, menjadi ketua relawan IT. Kemudian memang saya pindah ke Anies. Demokrasi itu membebaskan kita pilih siapapun, meskipun saya sudah lama 10 tahun di Prabowo, saya pindah ke Anies biasa aja. Nggak ada sakit hati, dulunya juga nggak ada sakit hati. Dan begitu. Orang yang pernah membantu Prabowo dapat jabatan komisaris ya biasa aja, nggak perlu ngotot dengan seperti itu. Demokrasi itu bebas berbicara, ada batasnya, tidak perlu kita ditakut-takutin. Ini sakit hati, emang kelihatan hatinya sakit, enggak lah, biasa aja. Orang berpendapat nggak usah dihambat-hambat, orang berpendapat nggak perlu diatur-atur, biasa aja. Apalagi yang berpendapat jenderal-jenderal itu sekolahnya sampai jenderal 4, Anda jauh sekali Pak Sylvester, yang sampai bilang itu omong kosong, nggak mutu apa, aduh jauh, saya jauh sekali. Kita hormati orang-orang. Saya itu berteman dengan jenderal tapi kan ente nggak bisa jadi jenderal kan, tetap aja jadi kayak gini. Jadi saya memang harus jadi jenderal kok. Emang apa urusannya?
Saya di jenderal-jenderal ya. berteman dengan saya 2014. Mereka minta jabatan, saya tahu persis itu. Mantap. Karena mereka minta melalui saya juga. Oh gitu. Ya Iyalah. sekolah ruko, kuliah ruko hasilnya kayak gini pendapatnya. Omongnya itu loh. Mohon maaf ya. Benar, saya berteman. Lanjut. Ya. Makanya dapatan. Ya. Baik. Ya saya Itu, berteman sama jenderal itu ya. Nggak tahu berteman atau nggak. Saya berteman sama mereka. Mereka sakit hati, pelampiasannya ngomong ke saya juga 2014 itu. Ya itu ada dedekotnya dua orang itu teman saya. Ya Mas Mustafa. Ya. Baik, Bang Mustafa, Bang Sylvester. Kita berpegang pada konstitusi saja, ya hasil pemilu sudah disahkan oleh KPU dan kita sudah sepakati semua dan sudah dilantik Presiden Wapres. Tapi sejauh ini MPR menerima laporan seperti itu kan secara resmi gitu atau belum? Sampai saat ini masih belum. Dan kalaupun ada pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan MPR ya. Gitu. Mas, tapi kan salah satu yang menjadi dasarnya juga karena pelanggaran kode etik yang dilakukan di MK ini bisa menjadi dasar untuk pencopotan Wapres juga nggak sih Mas? Itu kan sudah berjalan ya, dalam artian bahwa kalaupun sampai ada kode etik yang dilanggar dan kalau pada saat itu ada keberatan, mestinya dilakukan pada saat itu, gitu ya. Sementara ini kan kita sudah melantik, dan sudah berjalan hampir 6 bulan ya pemerintahan. Ya. Itu saya kira itu perlu telaahan dari pakar hukum, tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi ya, dan apa yang sudah kita capai saat ini itu merupakan pegangan kita berdasarkan ya pertama tentu saja apa yang disampaikan oleh para purnawirawan ya TNI ya bagaimanapun juga memang ini adalah negara demokrasi ya, cuma yang jadi masalah memang kalau kita lihat ya, ini kurang relevan, ini kurang tepat ya. Kenapa demikian? Karena ya saat ini sebetulnya kalau kita lihat bangsa sedang berusaha untuk untuk berkembang ya, menjadi lebih baik. Tiba-tiba ada tuntutan semacam ini. Kemudian ini bagaimanapun juga bisa mempengaruhi situasi politik di tanah air ya. Jadi kalau kita melihat secara hukum, kacamata hukum tentunya memang ini dari awal sebetulnya kalau kami berpandangan bahwa ya Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden Pak Gibran ya sudah memenuhi ikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur di dalam konstitusi kita ya, termasuk pendaftarannya, termasuk di dalam pelantikan ya, bahkan kemarin misalnya dalam pendaftaran ada gangguan, kemudian ada permasalahan hukum, tapi itu juga sudah diselesaikan secara hukum ya. Artinya dari pendaftaran sampai pelantikan sampai sebetulnya secara konstitusi negara sudah dipenuhi oleh pasangan ini ya. Bahkan kalau kita lihat juga bahwa jumlah pemilih yang memilih pasangan ini ya 96 juta jiwa ya, bisa bayangkan. Dan yang pasti adalah kita harus menghormati apa yang menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat ya. Bisa dibayangkan ya 58% itu bukan angka yang sedikit ya. Dan saya kira kalau kita bicara hukum tentunya memang ini harus menjadi pegangan kita semua bahwasanya Presiden dan Wapres sudah menjalani tahapan-tahapan sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian kalau misalnya ada mempersalahkan ya, kalau menurut pandangan kami secara hukum melihat ini tentunya memang ada aturan-aturan ketika misalnya ada semacam gugatan ya kepada Presiden dan Wakil Presiden ya, tentu itu ada syarat-syarat sesuai dengan aturan ya. Pertama misalnya ada pelanggaran hukum pidana berat, kemudian ada pengkhianatan terhadap negara, kemudian ada juga perbuatan tercela ya. Saya kira itu juga tentu harus betul-betul bisa dibuktikan ya. Dan sampai saat ini kalau kami melihat bahwasanya Wakil Presiden sudah menjalankan tugasnya, karena salah satu syarat tadi adalah masih mampu menjalankan. Kita mengharapkan kepada Bapak Presiden ya betul-betul bisa menyikapi ini secara bijak ya, sehingga tidak ada upaya-upaya misalnya menimbulkan keresahan. Saya kira ini bisa diatasi dengan cepat ya.